Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Widi akan mengajak teman-teman untuk memahami materi listrik statis. Nah, dengan menonton video ini, teman-teman dapat mengetahui apa itu listrik statis dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada pun tujuan video ini yaitu yang pertama, memahami konsep muatan listrik, yang kedua, menjelaskan fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga, menganalisis percobaan listrik statis dalam suatu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian menggosokkan balon ke rambut dan mendekatkan ke kertas? Nah, di mana kertas akan menempel ke balon? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Apa itu listrik statis? Listrik statis merupakan jenis listrik yang tidak mengalir. Hal ini berarti muatan tersebut hanya akan ada di benda atau materi muatannya. Tidak dapat dipindahkan, berbeda dengan listrik dinamis yaitu aliran listrik yang mengalir. Statistik, listrik tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain, melainkan muatan listrik hanya akan menyala berkedip di satu tempat sehingga statistik listrik tidak mampu menghasilkan arus listrik. Statistik listrik pertama kali ditemukan oleh Thales of Miletus pada 625 sampai 547 sebelum Masehi. Thales merupakan ahli matematika Yunani kuno yang saat itu menggosokkan batu ambar ke kain wol. Tanpa diduga, bulu ayam yang ada di sekitarnya menempel pada satu ambar atau batu yang mirip kaca berwarna kemasan. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu atom. Jadi, atom adalah suatu kandungan atau bagian terkecil suatu benda yang dapat menyusun suatu bahan ataupun zat. Jika disingkat, maka atom adalah bagian dasar tersusun suatu materi. Sifat atom adalah sama atau identik dengan suatu unsur tertentu. Atom terdiri atas inti yang menghasilkan pesan positif dan mengandung elektron yang negatif. Selanjutnya adalah struktur atom. Struktur atom terdiri atas tiga, yaitu yang pertama, elektron yang bermuatan negatif, neutron bermuatan netral, dan proton yang bermuatan positif. Muatan atom dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, atom bermuatan positif disebut sebagai kation, atom yang bermuatan negatif disebut sebagai ionin, dan atom yang bermuatan netral yaitu apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ketika balon digosokkan ke wol, maka elektron dari kain wol akan berpindah ke balon sehingga balon akan kelebihan elektron, sedangkan kain wol akan kekurangan elektron. Akibatnya terjadi gaya tarik-menarik antara dua benda tersebut. Ketika kita dekatkan balon yang bermuatan negatif pada dinding tembok yang netral, akan terjadi gaya tolak-menolak. Dinding tembok muatan negatif pada tembok akan ditolak menjauhi muatan negatif pada balon. Bahan yang diperlukan untuk melakukan sebuah percobaan sederhana yaitu pertama menggunakan botol, kedua menggunakan sedotan plastik, ketiga menggunakan penggaris, dan yang terakhir adalah potongan-potongan kertas. Ketika kita menggosokkan pipet ke kain, di mana elektron pada kain akan berpindah ke pipet sehingga pipet kelebihan elektron. Kami dapat menyimpulkan bahwa pipet yang digosokkan pada kain atau bahan lain dapat menjadi bermuatan listrik. Biasanya negatif karena adanya transfer elektron ketika pipet yang bermuatan ini diletakkan ke benda-benda ringan seperti potongan kertas. Terjadi gaya tarik-menarik karena perbedaan muatan atau tolak-menolak jika muatannya sejenis. Percobaan ini menunjukkan prinsip dasar listrik statis yaitu bahwa muatan yang berbeda jenis saling menarik sementara muatan yang sejenis saling menolak sesuai dengan hukum Coulomb.